Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta mewajibkan aparatur sipil negara atau ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Lalu bagaimana kebijakan ini berjalan sejauh ini? Apa saja yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ini? Adakah evaluasi tertentu? Berikut ulasannya dalam garis batas asa abdi negara naik angkutan kota. Pemerintah Provinsi Jakarta mewajibkan aparatur sipil negara atau ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Saya melihat antusiasme di internal ASN Jakarta juga cukup baik, sehingga dengan demikian memang kebijakan seperti ini nggak boleh setengah-setengah. Dan saya sebagai gubernur dan wakil gubernur, Bang Dul juga akan berlaku yang sama lah, sebagai role model, sebagai contoh supaya ini dijalankan. Ya. Harapan besar dengan diberlakukan aturan ini bisa mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Apalagi ASN adalah salah satu dari sekian banyak golongan yang mendapat fasilitas transportasi umum gratis dan harus dimanfaatkan. Tim Garis Batas, reporter Zinedine Duhan dan juru kamera Yohanes Billy mengajak Anda untuk menggunakan transportasi umum ke area kantor pemerintahan. Pemerintah Provinsi Jakarta menerapkan di hari Rabu ini menjadi hari bebas kendaraan bagi ASN atau bagi mereka yang bekerja di pemerintahan. Nah, ini juga sudah sangat terlihat di salah satu stasiun yang berada di kota Jakarta, ini berada di stasiun Juanda. Karena saat ini saya akan mencoba langsung seperti apa praktik dari diwajibkannya para ASN ini untuk menggunakan transportasi umum menuju ke kantor. Kebetulan saya di stasiun Juanda dan saya akan mencoba untuk naik transportasi umum menuju ke Balai Kota. Siapa tahu kita juga nanti akan bertemu dengan ASN yang nantinya akan naik transportasi umum. Nah, dan tampaknya di sini sudah ada salah satu yang menggunakan seragam seperti itu. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang. Pagi, Mbak, bisa berbincang sama kita dulu sebentar? Ya. Oke, dengan Mbak siapa namanya? Monika. Mbak Monika. Mbak Monika ini dari instansi mana, Mbak, kalau Mbak tahu? Dari Pemprov DKI Jakarta, Biro Kerjasama. Biro Kerjasama. Ya. Mbak, ini kan sekarang untuk ASN sendiri sudah diwajibkan seperti itu edaran dari Sekda untuk menggunakan kendaraan umum setiap hari Rabu. Ini dari Mbak Monika sendiri pendapatnya seperti apa, Mbak? Menurut saya ini kebijakan yang baik ya, karena kita sebagai ASN DKI Jakarta tuh sebenarnya wilayah kerjanya tuh semua sudah dijangkau oleh transportasi publik yang sangat baik dari Transjakarta, Jaklingko, LRT, MRT, sehingga itu tidak akan menjadi kendala sama sekali untuk kita memanfaatkan transportasi publik. Dan memang kita juga bisa berperan aktif juga dalam mengurangi polusi, mengurangi kemacetan. Itu akan menjadi langkah yang baik dan kebiasaan yang baik buat kita sih. Oke. Kalau Mbak Monika sendiri, biasanya transportasi umum yang digunakan untuk ke kantor apa aja sih, Mbak? Apakah nyambung-nyambung kereta ke Transjakarta atau seperti apa nih? Kebetulan rumah saya di Jakarta dan kerja saya di Balai Kota. Saya biasanya menggunakan Transjakarta dan Jaklingko. Dan kebetulan juga karena kita salah satu dari 15 golongan yang menerima manfaat fasilitas gratis penggunaan transportasi umum, sehingga ini sangat membantu dan memberikan semangat juga untuk kita menggunakan transportasi umum. Gitu. Oh, tapi ada effort lebih nggak sih? Kayak misalnya kan kalau berangkat pakai motor atau mobil pribadi kan kita bisa berangkat mepet-mepet nih. Kalau misalnya pakai Transjakarta gimana nih, Mbak? Justru dengan transportasi umum itu malah nggak jadi kendala ya, karena kita udah tinggal naik aja gitu. Dan juga cuma paling bangun lebih pagi aja dan kita pakai baju yang nyaman untuk naik kendaraan umum. Sebenarnya itu bukan hal yang baru juga sih buat saya, karena beberapa kali memang mungkin belum konsisten tapi sudah memanfaatkan transportasi umum. Oke, siap. Nah, pemirsa, selanjutnya karena saya sama-sama mau ke Balai Kota nih, jadi saya dan Mbak Monika kayaknya akan sama-sama untuk naik Transjakarta. Gimana fasilitas di dalamnya sampai ke Balai Kota. Ikuti kita.
Pemirsa, saat ini saya sudah sampai di tempat tujuan, ini di halte Balai Kota. Dari tadi halte Juanda bersama Mbak Monika. Kita di dalam tadi sempat cukup padat seperti itu, lalu mulai lenggang di beberapa halte terakhir. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang kembali dengan Mbak Monika. Mbak, tadi kan sempat padat nih di beberapa titik, lalu sempat kosong juga. Nah, apakah dari sudut pandang penumpang sendiri, ini fasilitas yang ada di dalam ini cukup nyaman seperti itu? Kalau padat wajar ya, karena memang lagi jam orang berangkat kerja. Tapi kalau nyaman, sejauh ini sih yang saya rasakan cukup nyaman. Dan tidak ada masalah lah, maksudnya tetap baik-baik aja tuh. Yang penting bisa sampai kantor dan tidak ada aksi kriminal atau yang sekiranya membuat kita tidak nyaman. Oke. Berarti dari segi sudut pandang wanita sendiri di dalam, meskipun berdesakan seperti itu di peak hour, tetap merasa nyaman dan aman? Iya, karena dari tim Transjakarta sendiri juga responsif jika ada pengaduan. Oke. Ini kalau untuk durasinya sendiri, Mbak, tadi kita kan OTW dari Juanda ke Balai Kota mungkin sekitar 15 menit. Apakah ini dirasa cukup cepat atau justru lebih lama? Cukup cepat sih, Mas. Ya. Terima kasih Mbak Monika sudah berangkat ke kantor bareng kita hari ini. Bisa lebih sering aja sih, kalau dari yang tadinya dari 1 kali seminggu ya ke depannya mungkin bisa lebih dari 1 kali, misalnya 2 atau 3 kali, lama-lama kan jadi terbiasa juga pakai transportasi umum. Terima kasih Mbak Monika. Ya, itu dia memang perjalanan kita untuk berangkat di hari Rabu ini menggunakan transportasi umum bersama ASN yang kebetulan saat ini sudah diwajibkan oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Tadi juga di dalam disebutkan bahwa cukup nyaman dan juga bagi wanita ini dirasa cukup aman, tentunya dengan biaya yang murah dan juga waktu yang masih bisa fleksibel. Setelah diberlakukan, para ASN ini mengaku mendukung kebijakan menggunakan transportasi umum karena murah dan juga nyaman. Pendapat saya biasa saja, bagus. Selain imbauan Pak Gubernur untuk kemacetan, terus mengurangi polusi. Kebetulan saya pengguna Transjakarta, jadi saya nggak kaget. Oh, gitu. Senang-senang aja. Kalau pagi malah dengan ada jarak begini, anggapan saya buat olahraga juga, buat kesehatan juga gitu. Bagus aja ya, kan kita menghimbau orang untuk trust atau percaya sama public transport kita. Oke, nyaman nggak? Nyaman sih, saya rasa nyaman. Nyaman. Kalau untuk durasi sendiri berangkat dari rumah ke sini, riskan telat atau enggak? Kalau sekarang kan kita udah flexible time juga ya Mas, jadi sebenarnya sih kalau untuk masalah terlambat sih nggak riskan sih. Karena memang saya sudah terbiasa menggunakan transportasi umum dan karena kita sudah disediakan, mau baik dari luar daerah pun ada yang mau ke DKI, sehingga tidak menyulitkan sih. Tidak menyulitkan? Tidak. Lalu, apa saja yang perlu diperhatikan dalam kebijakan ini? Bagus lah, kan saya selalu katakan pada Pak Gubernur juga bahwa untuk mengurangi kemacetan di Jakarta itu hanya satu, yaitu interkoneksi angkutan umum. Dari first mile kita keluar rumah sampai last mile kita sampai tujuan itu harus nyambung. Kalau pindah pun harus 3 kali maksimum dan jalan 500 meter. Nah, itu yang sedang diusahakan. Nah, sekarang Jakarta itu termasuk kota yang paling lengkap lah. Cuma belum semuanya terkoneksi. Terakhir saya komunikasi dengan Pak Gubernur adalah menanyakan soal ini ya, menanyakan bagaimana dengan Jaklingko. Karena Jaklingko itu adalah transportasi paling ujung, orang keluar ada Jaklingko, naik Transjakarta, terus sambung MRT, LRT, KCI, itu sudah bisa. Persoalannya, tidak semua rute di Jakarta itu terkoneksi dengan Jaklingko. Jadi saya minta pada Pak Gubernur supaya itu diteruskan apa yang sudah dimulai oleh Anies. Pak Gubernur menyanggupi. Nah, untuk itu dicoba itu tadi, ASN setiap hari Rabu nantinya setiap hari pakai angkutan umum. Setelah itu baru kita ngatur LRT, kita ngatur parkir, kita ngatur lain-lainnya. Karena kita tidak bisa melarang orang tidak bawa kendaraan pribadi, roda 2, roda 4, kalau tidak ada angkutan umum yang first mile, last mile-nya nyambung. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Yohanes Billy, TV One mengabarkan.